Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya menyapa jemaat PDL Roy dimanapun engkau berada. Saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada di awal tahun 2022 ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Amin. Bahwa kami di tahun yang baru ini, untuk kami semakin hari semakin melekat dengan-Mu. Amin. Semakin hari semakin meninggikan Engkau Tuhan. Amin. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Allah kami yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu menyembah-Mu, kami percaya lawatan-Mu turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Mari sejenak naikkan ucapan syukur-Mu. Mari katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Dalam hidup kami, Mari naikkan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Mari naikkan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Angkat suaramu bersama-sama. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, amin. Kau yang layak, Kau layak disembah di
bersuara sama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu, benar Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari sekali lagi katakan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan Kau yang layak, oh Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Angkat suaramu, katakan Kau yang layak. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Mari angkat pujian Bapak Ibu Saudara. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak
ditinggikan untuk selamanya. Sembah Dia saudara. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Bagimu segala pujian. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami hidup sampai hari ini, semua karena penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. We worship You Lord. Yes Lord. Shakaralabaralabaralabu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Saya percaya di awal tahun 2022 ini Tuhan sanggup menolongmu. Yes Lord. Amin. Yes Lord. Engkaulah pusat penyembahan kami dan Tuhan. Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah setiap kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu tertuju hanya kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Mari angkat kedua tangan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagiku. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya sekali lagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya, come on. Dia Allah sumber kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Angkat suara Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dapatkanku selamanya, selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh yeah. Tak ku andalkan
Yang percaya Dia sumber kekuatan kita, katakan amin. Amin. Masuk tahun 2022, percaya kita raih kemenangan bersama Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, percaya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Mari di tahun 2020 melangkah dengan pasti bersama dengan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku namanya, puji puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama lambaikan kedua tanganmu Bapak Ibu. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Yesus baik, bahwasanya anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. bersama-sama katakan Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan lagi memuji Tuhan dengan musik, dengan tari-tarian. Puji Tuhan kita. Oh, angkat pujian, katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selama. oh, sebab Tuhan
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama dengan musik memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan Yesus yang sangat baik. Buat saya, buat Bapak Ibu semuanya yang percaya, katakan amin. Haleluya. Bersama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal sampai selama-lamanya, Bapak Ya. Ibu. Katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal. Lebih lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Come on. Hey. Bersama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sing haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di. Mari lambaikan kedua tanganmu, nyanyikan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Marilah
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Kau penebus kami Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hey, haleluya. Amen. Haleluya. Nyanyikan haleluya. 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 Amen. Hey, haleluya. Amen. Haleluya. Lebih lagi bersukacita katakan amin. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hey. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami, dan kami mau mengarahkan hidup kami dengan apa yang ada di hadapan kami. Mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Perhatikanlah bunga bakung di
seperti ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu, di tahun 2022 mari tetap setia menyembah Tuhan, tetap setia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, tetap setia menjadi anak-anak Tuhan, tetap setia menjadi ahli warisnya Tuhan. Apapun kondisimu sampai saat ini, tetaplah bersyukur, sebab tahun baru ini selalu Tuhan sediakan yang terbaik bagi umatnya. Tuhan selalu sediakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang mau tetap setia, yang mau tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau datang Tuhan kepadamu, membawa seluruh hidup kami. Kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah di awal tahun ini Tuhan, kami mau tetap klaim janji-janji firman-Mu Tuhan. Sebab hidup kami bukan ditentukan oleh apa kata manusia, tetapi hidup kami ditentukan oleh kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Dengan iman engkau nyanyikan pujian ini, katakan, saat kau perlu Tuhan, saat kau Tuhan, saat percaya Tuhan Yesus sedang bekerja saat ini. Saat menangis, oh thank you Lord Jesus. Saat bersyukur Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, saat kau perlu Tuhan, saat kau, yes, amin, amin, amin. Saat kami percaya Tuhan Yesus sedang bekerja dalam hidup kami, menggenapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Engkau tahu, hidup kami Engkau tahu Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Kau Tuhan yang paling tahu hidup kami. Kami mau percayakan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta, saat percaya Tuhan, Kau akan turut bekerja. Saat berdoa Tuhan,
bersyukur Tuhan, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati, saat kami bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kami ada di tahun 2022, itu semata-mata hanya anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kami sikap bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh lewati tahun 2021 ini dengan kasih dan anugerah Tuhan. Ada banyak pergumulan, tantangan yang kami alami hadapi Tuhan, lebih-lebih di masa pandemi ini. Tapi kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sehingga kami boleh melewati Tuhan tahun 2021 itu dengan kasih dan anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan kali ke tahun 2021 bagi kami, lanjutkan lagi Tuhan, lanjutkan lagi di tahun 2022. Sehingga itu penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sehingga tahun 2022 menjadi tahun kemenangan, tahun berkat bagi kami. Terpuji Tuhan sekali selamanya. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan itu menuntut siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilahkan Roh Kudus bisa berkarya. Sehingga umat-Mu memapaki tahun 2022 ini memiliki iman bahwa Tuhan menolong kami, memberkati kami di tahun 2022. Terpuji Tuhan sekali selamanya dalam nama Yesus. Semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita ketemu lagi, bahkan kita ketemu di tahun 2022, itu kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Ya, banyak orang memprediksi tahun ini tahun yang sulit. Ya, tahun yang banyak tantangan, pergumulan, apalagi bencana alam yang akan muncul katanya ya. Tapi kita lihat janji Tuhan, kalau firman Tuhan yang luar biasa ya, yang kita pelajari. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pasti kita diberkati Tuhan. Apakah saudara rindu tahun 2022 ini, tahun berkat bagi kita? Amin. Apakah saudara rindu ya, tahun 2022 ini kita diberkati Tuhan dengan luar biasa melimpah-limpah? Amin. Satu ayat saja, apa yang harus kita lakukan? Wahyu 3 ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Luar biasa ya, Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu berkat yang tidak seorang pun bisa menutup. Amin. Apakah saudara rindu tahun 2022 nih, Tuhan membuka pintu berkat yang tidak seorang pun bisa menutup? Amin. Nah, ada 3 langkah bagaimana di tahun 2022 ini ya, Tuhan buka pintu berkat dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Nah, kita lihat langkah pertama ya, cepat saja. Yang pertama kita lihat, ulangi lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Cukup. Nah, kita lihat langkah pertama ya, agar Tuhan buka pintu berkat yang tidak seorang pun bisa menutup tahun 2022 ini. Baik itu berkat jasmani dan rohani. Ya, yang pertama dikatakan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Artinya dengar baik ya, langkah pertama supaya Tuhan buka tahun 2022 ini menjadi tahun berkat bagi kita, tahun kemenangan bagi kita yang tidak seorang pun bisa tutup. Yang pertama ya, jangan pernah engkau andalkan kekuatanmu sendiri. Amin. Amin. Kenapa? Sebab kekuatanmu tidak seberapa, enggak ada apa-apanya. Yohanes 15 ayat 5 berkata ya, bahwa di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Amin. Ya, itu sebabnya kita mulai mengandalkan Tuhan. Hidup hanya mengandalkan Tuhan saja. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Nah, bicara orang yang mengandalkan Tuhan, ini bicara juga artinya mencari Tuhan. Amin. Ya, hidup mengandalkan Tuhan, katanya hidupnya mengandalkan Tuhan tapi tidak pernah mencari Tuhan. Itu bukan hidup mengandalkan Tuhan. Arti dari ya, mengandalkan Tuhan itu artinya kita mencari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11, carilah Tuhan, carilah kekuatannya dan carilah wajahnya. 1 Tawarik 16 ayat 11. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11.
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kalau engkau Tuhan mau buka pintu berkat yang tidak seorang bisa menutup, catat baik-baik. Firman Tuhan, carilah Tuhan. Carilah wajahnya, carilah kekuatannya. Amin. Yeremia 29 ayat 13 berkata, kalau engkau mencari aku, engkau akan pasti menemukan aku. Kalau kita mencari Tuhan, pasti kita akan menemukan Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan kalau kita tidak cari? Amin. Cari dengan segenap hati. Amin. Coba lihat Yeremia 29 ayat 13 ya. Cari dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 13. Ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap Dengan hati. segenap hati. Menanyakan aku, mencari aku dengan segenap hati, kau akan menemukan aku. Amin. Dan kalau kita menemukan Tuhan, Tuhan akan buka pintu berkat yang tidak seorang pun bisa menutup. Ayat tadi berkatakan ya, aku akan membuka atau aku telah membuka. Aku telah membuka. Aku telah membuka pintu berkat itu. Amin. Ingat saudara dan saya, aku yang telah buka, aku yang buka, bukan kamu yang buka. Karena kamu tidak mampu, kekuatanmu tidak seberapa. Tidak akan mampu kamu buka, aku yang buka. Dan aku telah buka. Mari kita raih itu. Dengan apa? Ada 3 hal. Yang pertama, ya mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Amin. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang rendah hati. Nah ya, amin. Orang yang rendah hati pasti dia orang yang mencari Tuhan. Amin. Amin. Catat baik-baik. Ya, orang yang rendah hati, apa kata Tuhan? Ya, orang yang rendah hati Tuhan akan berikan dia hikmat. Dia katakan dalam Amsal 11 ayat 2. Ya, Amsal 11 ayat 2. Tuhan akan berikan dia hikmat yang luar biasa. Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang rendah hati Tuhan berikan hikmat. Bahkan ada hubungannya di dalam Mazmur 25 ayat 9. Ya, orang yang rendah hati akan dituntun oleh Tuhan, akan dibimbing Tuhan, dan Tuhan akan berikan jalan bagi dia. Oh, luar biasa. Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayatnya yang ke-9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Wah, luar biasa. Orang yang rendah hati akan dibimbing Tuhan, dituntun Tuhan. Dalam keadaan seperti ini Tuhan akan bimbing, tuntun. Amin. Ya, dikatakan orang yang rendah hati, dikatakan ya, Tuhan akan berikan jalan. Amin. Ya, mungkin jalan itu ketutup, tapi Tuhan berikan jalan, Tuhan akan buka. Dan kalau Tuhan buka bisa tutup? Ada yang bisa tutup? Tidak ada. Wahyu 3 tadi. Di atasnya ayat 7. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Wahyu 3 ayat yang ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat itu, tidak ada yang bisa tutup. Amin. Ya, tapi kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Amin. Bagaimana supaya Tuhan buka itu? Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Orang yang andalkan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan, Allah yang rendah hati. Bukan itu saja, orang yang rendah hati akan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Wah, Tuhan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan, diberikan keselamatan orang yang rendah hati. Amin. Ya, orang yang congkak, orang yang sombong tidak mungkin diberikan oleh keselamatan oleh Tuhan. Tuhan paling benci dengan orang yang sombong. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Yang paling depan ditulis adalah mata sombong. Tuhan tidak suka orang sombong. Ya, dan bukan saja, orang yang rendah hati, catat baik-baik. Artinya orang yang mencari Tuhan, orang yang rendah hati mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang rendah hati akan dikatakan dia akan diberikan hidup oleh Tuhan. Sefanya 3 ayat 12. Sefanya 3 ayat 12. Tuhan akan memberikan kehidupan bagi orang yang rendah hati. Sefanya 3 ayat yang ke-12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Luar biasa, orang yang rendah hati bukan hanya diberikan keselamatan, tapi juga diberikan hidup oleh Tuhan.
Bahkan yang luar biasa, ayat ini mungkin saudara sudah hafal ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati adalah apa itu? Kekayaan dan kehormatan. Kekayaan, lalu kehormatan dan Kehidupan. kehidupan. Amin. Orang yang rendah hati ganjarannya diberikan kehidupan, diberikan kekayaan, diberikan kehormatan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau Tuhan mau ya tahun 2020 ini Tuhan buka itu pintu berkat yang tidak seorang pun bisa tutup, dan kita bisa, dan Tuhan sudah buka itu dan kita bisa meraihnya. Ingat, hidup hanya andalkan Tuhan, cari Tuhan. Ya, orang yang rendah hati pasti dia cari Tuhan. Amin. Yang kedua, ya, bagaimana supaya Tuhan buka pintu berkat di tahun 2022 ini, dan Tuhan sudah buka, bagaimana kita cara meraihnya? Yang pertama, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Yang kedua, kembali ke Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Nah, yang kedua, sebagaimana Tuhan kita bisa meraih ya berkat, atau Tuhan buka pintu berkat yang tidak seorang bisa tutup. Bagaimana caranya? Ya, yang kedua, kita harus menuruti firman Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Sebab Yohanes 14 ayat 15, Tuhan berkata, orang yang barang siapa yang melakukan perintahku, ya, dia itu mengasihi aku. Amin. Ya, dengan baik. Kenapa kalau kita harus menuruti firman Tuhan? Karena di firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, perkataan-perkataan yang daripadaku adalah itu selalu mendidik, mengajar, lalu menuntun kita dalam kebenaran dan juga menyatakan kesalahan. Coba baca 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengar baik ya, perkataan Tuhan itu firman Tuhan, itu ya mengajar kita, mendidik kita, menuntun bimbing kita, dan juga menyatakan kesalahan kita, bahkan juga menuntun kita hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, saya tidak bahas tentang firman Tuhan ya, saya mau bahas ini tentang ketaatan. Ya, bicara itu firman Tuhan, menuruti firman Tuhan itu bicara tentang ketaatan. Amin. Tuhan paling senang, paling suka yang fokus adalah ketaatan, bukan iman. Ya, kita lihat waktu si Petrus ya disuruh Tuhan menebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya. Petrus bisa bilang apa? Petrus bilang apa waktu itu? Kita lihat Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat yang kelima. Lukas 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Ketika siang hari Yesus Tuhan Yesus menyuruh Petrus menebarkan jalannya, apa yang terjadi? Ya, Petrus itu berkata, kalau saya bisa terjemahkan, Petrus berkata seperti ini. Tuhan, kami ini adalah ahli nelayan tangguh. Puluhan tahun kami jadi nelayan. Nenek moyang kami, engkong kami, semua oma kami semua itu nelayan. Kami juga nelayan puluhan tahun. Dan kami semua tahu nelayan itu ikan itu kalau keluar malam hari, maka banyak hampir semua nelayan itu mencari ikan di malam hari. Kenapa? Sebab ikan itu keluar di malam hari. Nah, sepanjang malam kami nggak dapat, satu ekor pun nggak dapat. Ini siang-siang yang ikan nggak keluar, Tuhan Yesus suruh menebarkan jala. Ya, ini kan tidak masuk akal. Jadi Petrus sudah berkatakan, tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, tapi kami melakukannya. Catat baik-baik. Jadi pada waktu Petrus dia menebarkan jalannya, bukan karena dia tahu dia mau dapat ikan banyak, tidak. Petrus dia menebarkan jalannya, bukan dia punya iman untuk mendapatkan ikan yang banyak, tidak. Ya, Petrus dia menebarkan jalannya karena satu saja, karena dia taat sama Tuhan. Amin. Sekalipun perintah Tuhan tidak masuk akal. Ya, ikannya malam hari keluar nggak dapat apa-apa, ikan tidak keluar kalau disuruh tebarkan jala. Dia hanya taat walaupun perintah Tuhan tidak masuk akal. Tapi ketika dia taat, mujizat terjadi. Amin. Jadi ingat, Tuhan tidak melihat imanmu, hanya lihat ketaatanmu. Ya, tidak punya iman, Petrus mau dapatkan ikan, tidak punya iman. Dia hanya taat aja, lakukan aja perintah Tuhan, sekalipun perintah Tuhan tidak masuk akal. Amin. Tuhan tidak melihat besar kecilnya imanmu. Karena apa? Karena Matius 17 ayat 21 berkata bahwa iman sebiji sesawi saja engkau bisa memindahkan gunung. Hanya iman sebiji sesawi saja. Amin. Ya, ini kadang-kadang dengar baik.
Kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Ya, masa Matius 5 ayat 39, kalau engkau dipukul pipi kiri, kasih Pipi kanan. ke kanan. Oh, di Manado tidak ada itu begitu. Oh, kasih kiri, walaupun karena sontong, tunggu dulu, tolek. Ya, nah, kalau karena sudah sentuh saya, tunggu dulu, balas. Apalagi suka pipi kiri. Oh, ya, baku tumbuh ya. Ayo, kalau mau, tidak ada itu. Apalagi Matius 5:44 berkata, kasihilah musuhmu. Wah, ini tidak bisa, dia pinjam uang yang tidak bayar, mau kasihi dia, kok enak. Ya, tapi kalau kita lakukan perintah Tuhan walaupun tidak masuk akal, kita akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Amin. 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 Kalau Tuhan mau buka pintu berkat, lakukan perintah Tuhan walaupun tidak masuk akal. Amin. Tidak masuk akal sekalipun, lakukan saja. Maka kau lihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Ya, amin. Yang terakhir, bagaimana ya supaya kita bisa tahun 2022 ini ya kita bisa meraih berkat Tuhan. Tuhan buka pintu berkat yang tidak seorang pun bisa tutup. Kita kembali ke Matius 5 Wahyu 3 ayat 8. 8. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yang ketiga, bagaimana supaya ya kita bisa mendapatkan Tuhan itu buka pintu berkat yang tidak seorang pun bisa tutup. Yang pertama tadi, mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, cari Tuhan. Yang kedua, lakukan perintah Tuhan, percaya bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Amin. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 11 berkata, kalau engkau sungguh percaya, engkau tidak pernah dikecewakan. Kalau engkau sungguh, coba ayatnya dibaca supaya mantep ya. Kalau engkau sungguh percaya, engkau tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Ya. Roma ke-10 ayat ke-11, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan firman Tuhan, kita tidak pernah dipermalukan. Amin. Saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Saya melangkah dengan iman ya, percaya akan janji Tuhan, firman Tuhan. Amen. Bertindak dengan iman 30 tahun lebih. Saya tidak pernah ke dokter, tidak pernah minum obat. Amin. Ya, Tuhan bela langkah iman saya. Bahkan Yohanes 11 ayat 40 berkata, kalau engkau sungguh-sungguh percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Yang ketiga, jadi yang terakhir, bagaimana supaya Tuhan buka pintu berkat yang tidak bisa tutup di tahun 2022 ini. Yaitu yang ketiga, jangan pernah menyangkal Tuhan. Amin. Jangan pernah menyangkal Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 8 dan 9, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengaku dia di depan malaikat. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan malaikat. Lukas 12 Lukas ayat 12 ayat 8 dan 9. ayat ke-8 dan ke-9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengaku dia di depan manusia, di depan malaikat. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan malaikat. Bukan itu saja. Ya, bukan hanya di depan manusia, di depan malaikat, tapi yang luar biasa kalau kita mengakui Tuhan di depan manusia, Tuhan akan mengakui kita di depan siapa? Kita lihat Matius 10 ayat 32 dan 33. Saya minta tim musik. Firman Tuhannya tidak panjang karena mereka minta musiknya yang Matius 10 ayat 32 dan 33. Matius 10 ayat yang ke-32 dan ke-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, bukan saja Tuhan mengakui kita di depan malaikat, tapi Tuhan mengakui kita di depan Bapa di surga. Tapi barang siapa menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus di depan manusia, Tuhan akan menyangkal kita bukan hanya di depan malaikat, tapi juga di depan Bapa di sorga. Amin. Seringkali kita kalau kita takut untuk menyangkal Tuhan melalui kata-kata. Ya, seringkali kalau kita takut untuk menyangkal Tuhan melalui kata-kata, tapi seringkali kita menyangkal Tuhan melalui sikap. Ya, seringkali kita menyangkal Tuhan kalau dengan kata-kata kita takut, tapi seringkali kita menyangkal Tuhan melalui kata-kata. Ya, dengar baik Bapak Ibu, ya. Dengan kita tidak berdoa, ya, dengan kita tidak membaca firman Tuhan, berarti sama saja menyangkal Tuhan enggak? Menyangkal Tuhan enggak?
Sama saja kalau tidak berdoa, tidak perlu doa. Andalkan kekuatan sendiri, tidak berdoa. Sama saja kita menyangkal Tuhan. Ya, seringkali kita kalau dengan kata-kata kita takut menyangkal Tuhan, tapi seringkali kita menyangkal Tuhan melalui sikap. Ya, dengan tidak datang baca firman Tuhan, sama saja kita tidak butuh Tuhan. Ya, sama kita anggap kita kuat, kita hebat. Ingat firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 12, jangan kau menganggap dirimu hebat, engkau akan jatuh. Ya, karena Amsal 14 ayat 12 berkata, disangka jalan orang itu lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, kelihatannya berhasil, sukses, tapi hati-hati. Kalau engkau tidak andalkan Tuhan, tidak libatkan Tuhan, engkau itu akan menuju maut. Ya, Yakobus 4 ayat 13, libatkan ya semua perencanaanmu kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Merencana saja harus libatkan, apalagi pelaksanaan harus libatkan Tuhan. Amin. Kalau kita ada di tahun 2022 ini, itu semua anugerah Tuhan semata-mata. Kita angkat pujian. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan saja kami ada di tahun 2002 ini. Hanya kemurahan anugerah Tuhan saja semata-mata. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bahagia. Angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan sudah melawat kita melalui firman-Nya. Ada 3 langkah supaya tahun 2022 ini Tuhan buka pintu berkat yang tidak seorang bisa tutup. Amen. Yang pertama, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, sebab kekuatanmu tidak seberapa. Amen. Cari Tuhan. Kalau engkau cari Tuhan, engkau menemukan Tuhan. Yes. Yang kedua, ya, supaya Tuhan buka pintu berkat tidak seorang bisa tutup tahun 2022 ini, atau multiplikasi berkat. Yang Amen. kedua adalah kita harus menuruti firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan taat. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Amen. Kalau kita taat, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang tidak seorang bisa tutup. Yes. Ingat, Tuhan tidak pernah lihat besar kecilnya imanmu. Petrus tidak punya iman waktu dia mau. Dia tidak punya iman waktu dia menebarkan jalannya. Dia menebarkan jalannya karena dia taat sama Tuhan. Tuhan hanya melihat ketaatanmu saja. Amen. Kan? Iman bukan hanya berbicara tentang percaya dan berbuat, tapi iman juga berbicara tentang ketaatan. Amen. Yang ketiga, catat baik-baik bahwa bagaimana supaya Tuhan buka pintu berkat di tahun 2022 yang tidak seorang bisa tutup. Kita mendapatkan multiplikasi berkat. Yang ketiga, jangan pernah menyangkal Tuhan. Amen. Kita tetap melakukan perintah Tuhan. Dengan tidak melakukan perintah Tuhan, sama saja kita menyangkal Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya. Amen. Sehingga kami hidup tahun 2022 ini menjadi tahun Tuhan kelimpahan, multiplikasi berkat bagi kami. Amen. Di mana Tuhan buka pintu berkat, tidak ada seorang pun bisa tutup. Terima kasih, berkati setiap umatmu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Amin. Yang mengalami masalah rumah tangga, ekonomi, apapun masalah pelayanan, Tuhan campur tangan. Amin. Juga yang Tuhan imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Amin. Yang semangatnya padam, bangunkan semangat mereka dalam nama Yesus. Kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umatmu Tuhan jemaatmu. Sehingga tahun 2022 menjadi tahun multiplikasi berkat, tahun berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Usaha bisnis jemaat telah diberkati oleh Tuhan. Tahun 2022, tahun kelimpahan. Terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah, yang kuliah dibuat Tuhan berhasil. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Amin. Tim yang sudah melayani Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami, pemerintahan ini. Selamatkan negara bangsa ini Tuhan. Bapak Joko Widodo, pemerintahnya diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih hikmat yang dari Roh Kudus selalu menyertai Bapak Joko Widodo sebagai presiden dan juga wibawa sebagai presiden. Tambahkan dia dapat meredam semua gejolak-gejolak politik dan sehingga ada keamanan kedamaian di negara bangsa ini Tuhan. Juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati, urapan Roh Kudus menyertai setiap hamba-hamba yang melayani. Kami semua bergandengan tangan dengan kerendahan hati, sama-sama bergandengan tangan Tuhan melayani Tuhan. Program-program Elroy ke depan yang juga Tuhan memberkati, yang sudah ada juga Tuhan memberkati. Dan mereka yang sudah menopang pelayanan PD Elroy, bahkan juga memberikan persembahan kembali kali lipat ganda. Terpuji Tuhan selamanya. Angkat tanganmu cepat dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan. Yang dijamin dengan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kenaikan dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dan masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Persekutuan, penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus dan urus yang ajaib, dasar luar bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati,